Halo, kali ini Mimin akan membahas materi tentang gerak untuk kelas 8 ya. Karena ini dikhususkan untuk SMP, maka Mimin akan menjelaskan konsep-konsep dasar mengenai gerak secara perlahan ya. Jadi benar-benar pelan-pelan ya. Langsung aja kita mulai. Gerak. Nah, di dalam SMP gerak itu ada di biologi sama di fisika ya. Kalau di fisika kita membahas geraknya itu terkait dengan hukum Newton. Sedangkan di biologinya itu terkait dengan gerak pada makhluk hidup. Tapi karena di sini fisika, Mimin akan menjelaskan berdasarkan gerak Newton aja, hukum Newton. Jadi gerak adalah perubahan posisi. Apa itu perubahan posisi? Jadi apabila ada benda di sini, kemudian dia pindah ke sini. Jadi ini dibilang keadaan awal, di sini keadaan akhir. Nah, jarak perpindahannya ini kita anggap sebagai delta S. Itulah dikatakan benda itu bergerak. Ya. Jadi di dalam fisika ini, gerak itu terjadi ketika terjadinya perubahan posisi, berbeda dengan biologi. Ketika tangan kita diangkat, itu kan bergerak ya kalau di biologi. Tapi kalau di fisika, selama badan kita tetap diam, itu tetap dikatakan diam, tidak bergerak. Oke? Di dalam gerak itu sendiri, kita anggap ada benda bergerak dengan kecepatan V. V itu kecepatan ya, atau enggak kelajuan. Untuk perbedaan tentang kelajuan dan kecepatan, kalian akan dapat materinya itu di kelas 10, tapi karena di SMP itu kita anggap itu sama. Oke? Kemudian benda pertama ini kan pada keadaan awal ya. Ini keadaan 2. Bendanya ini telah menempuh jarak sebesar S pada waktu T. Jadi pada di sini kita anggap T-nya itu 0. Tapi ketika dia setelah menempuh jarak sebesar S, kita anggap 10 meter dalam waktu 1 second. Kebayang ya? Nah, di dalam fisika ini biasanya kita suruh nyari berapakah kecepatannya. Jadi dalam mencari kecepatan suatu benda bergerak, kita dapat gunakan rumus ini langsung aja ya. V sama dengan S per T. S-nya ini tadi yang 10 meter itu. Makanya 10 meter dibagi 1 second sama dengan 10 meter per second. Apa sih arti dari 10 meter per second? Jadi ketika ada benda diam, kemudian dia bergerak. Nah, dia tuh bergerak setiap secondnya itu bertambah 10 meter jaraknya. Jadi di sini 10 meter. Kemudian benda itu bergerak lagi kan. Di sini 10 meter. Kemudian berpindah lagi ke sini. Ini kok jadi makin panjang. Oke. Ini intinya baloknya sama ya. Dari sini lagi 10 meter. Jadi artinya ketika T-nya itu 0, dia bendanya itu diam. Ketika T-nya 1, dia telah bertambah 10 meter. Ketika T-nya itu 2, dia udah bertambah 10 meter lagi. Jadi kan totalnya 20 meter. Nah, ketika udah bergerak selama T sama dengan 3 second, dia nambah lagi 10 meter. Berarti jarak itu nanti jadi 30 meter. Nah, itulah tentang kecepatan. Jadi kalau kalian bingung, kan masih SMP ya, jadi masih pertama kali bertemu rumus ini, kalian bisa bikin segitiganya aja. Jadi segitiganya ini kalian catat seperti ini. Set. Set. Oke, di sininya kalian bisa tulis V, di sininya S, di sininya T. Oke, jadi misalkan diketahui sebuah benda bergerak dengan kecepatan misalkan ya 5 meter per second ya, dalam waktu 2 second. Tentukan jarak yang ditempuh oleh benda itu. Nah, kita kan mau nyari tentang jarak ya. Oke, berarti kita lihat aja dari segitiga ini. Kalian coba layar itu kalian tutupi huruf S-nya. Kalau kalian tutupi huruf S ya, tersisa V sama T kan. Karena tersisa V sama T, dia kan sejajar ya V sama T-nya. Maka itu artinya itu V dikali T aja. Nah, berarti 5 dikali 2, 10 meter.
Seperti itu aja. Contoh lagi ya, misalkan kita anggap diketahui sebuah benda dapat menempuh jarak misalkan 20 meter dalam waktu dalam waktu 2 second. Misalkan, tentukan kecepatan benda tersebut. Kalau kalian mau nyari kecepatan, kalau kalian nyari kecepatan kan V ya. Nah, di segitiga ini kalian coba tutupin angka V-nya. Kalau kalian tutupi huruf V-nya, kalian akan melihat ada S sama T. Tapi S itu ada di atas, T itu ada di bawah. Makanya S-nya itu di atas, T-nya itu di bawah. Nah, jadi rumusnya seperti ini. S-nya masukin 20, T-nya itu 2, sama dengan 10 meter. Di sini meter ya. Di sini second, meter per second. Seperti itu aja. Oke, jadi kalau Mimin tuliskan ulang, di sini S, di sini V, di sini T. Dengan S adalah jarak, satuan itu meter. Catat ya. T itu waktu yang ditempuh benda itu, satuannya itu second. V itu adalah kecepatan atau enggak kelajuan, satuannya itu meter per second. Nah, untuk pertama kalian konsep dasar itu ini dulu. Nah, kemudian ada yang namanya itu grafik gerak. Oke, grafik gerak. Yang kalian bahas itu masih grafik gerak lurus beraturan ya. Gerak lurus beraturan. Nah, grafik gerak lurus beraturan ini tadi kita ngebahas ada yang namanya jarak, ada yang namanya waktu, ada yang namanya kecepatan. Jadi kalau kita gambar grafiknya, grafik itu gambarnya seperti ini. Nah, kalian pernah ada ya di matematika tentang grafik X sama Y. Jadi di sini ada grafik yang sumbu Y-nya itu kecepatan, sumbu X-nya itu T. Oke. Yang namanya gerak lurus beraturan, catat ya. V-nya itu selalu konstan. Konstan artinya pada detik pertama V-nya itu 10, misalkan 10 meter per second. Pada detik kedua V-nya itu tetap 10 meter per second. Jadi nilainya itu selalu sama seiring bertambahnya waktu. Ngerti? Jadi kalau kita anggap di sini kan 10 second nih, maka kita tulis di sini 10 meter per second ya. Nah, T-nya itu 1, berarti pada saat T-nya itu 1, di sini 10 meter per second, Ketika T-nya itu 2, tetap 10 meter per second, maka di sini 10 meter per second. Jadi kalau kita tarik garis, grafiknya itu seperti ini. Dia lurus. Jadi V-nya itu selalu lurus. Ngerti maksudnya? Jadi ketika T-nya itu T-nya berubah menjadi 3 second, V-nya itu tetap 10 aja. Jadi tetap konstan 10 terus. Nah, itu hubungan V dengan T. V versus T. Nah, sekarang kita bahas tentang S dengan T. Ya, S itu tadi apa? Perpindahan atau enggak jarak ya, satuannya itu meter, sedangkan T itu satuannya second. Kita balik lagi ke yang tadi udah dijelasin. Nah, yang ini. Kalau kalian lihat pertama, ketika T-nya itu 0 second, dia bendanya 0 ya, jaraknya itu 0, maka kita tulis di sini 0. Oke. Kemudian ketika T-nya itu 1, benda itu udah bergerak 10 meter. Makanya di sini kita anggap ketika ini T 1 second, dia udah bergerak 10 meter. Ketika T-nya itu 2, benda itu udah bergerak, udah nambah 10 meter lagi dengan total 20 meter. Makanya kita bikin grafiknya tuh ketika di sininya 2 second, di sininya 10 second. Kalian udah ngerti ya untuk tentang membuat grafik ini. Kemudian ketika T-nya itu 3 second, dia nambah 10 meter lagi. Berarti dari tadi yang 10 meter jadi 30 meter. Makanya di sininya 30, di sininya 3. Inilah ketika kita tarik garis, garis lurus. Inilah yang dikatakan grafik hubungan S dan V dan S. Nah, di sini S versus T. Gitu. Oke ya, itu untuk konsep tentang gerak lurus. Jadi ketika ada soal
seperti ini. Di sini ada V, di sini ada T. Kemudian ada gambar kayak gini. Set. Nah, gini, set. Nah, di sini kita anggap nilainya itu 10 meter per second ya. Di sini kan meter per second. Di sininya second. 5 second. Jadi nulisnya 5 aja. Di sini 6. Pertanyaannya, tentukan jarak yang ditempuh benda dalam waktu, misalkan ya 3 second. Nah, untuk mencari jarak kan tadi kita bisa masukin rumus ya. Kalau gambar itu grafik, kalian tinggal hitung luas daerahnya aja. Jadi kalau misalkan di sini kan berarti sini 3 second nih. Kalian tarik garis set, berarti kalian hitung luas daerah yang di sininya aja nih. Itu gambarnya apa? Luas persegi kan? Makanya kalau kalian jarak itu S sama dengan luas sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya itu kita anggap di sini panjang ya, misalkan 3 dikali lebarnya 10. Kayak dapatkan 30 meter seperti itu. Tapi ketika ditanya dalam waktu, misalkan dalam waktu 6 second, tentukan kecepatan jaraknya. Makanya kalian tulis S sama dengan luasnya, sama aja luas. Berarti jarak T-nya itu 6, berarti full nih. Berarti kalian hitung full ini, yaitu luas trapesium. Trapesium rumusnya apa? D1 ditambah diagonal 2 per 2 dikali tinggi kan? Kan masih ingat ya, ini kan materi SDF ya. Diagonal satunya yaitu kita anggap aja jarak alas bawahnya, yaitu 6 kan? Berarti 6 ditambah diagonal 2-nya jarak yang atasnya. Atasnya cuma nyampe 5 ya, makanya ditambah 5 dibagi 2 dikali tingginya itu 10. Makanya kalau, nah ini kita coret aja, itu 5. Oke, karena tadi ini yang di awal ya, makanya kita kasih kurung aja. 6 tambah 5 11 dikali 5 sama aja 55 meter. Jadi jawabannya itu nanti 55 meter, di sini 30 meter. Oke. Nanti kemungkinan tugas akan Mimin kasih soal seperti ini. Jadi kalian pahami biar kalian lebih mudah memahami materi fisikanya. Oke. Nah, kita masuk lagi. Ini lebih sulit lagi ya. Kalau tadi masih inget ya, kecepatannya itu selalu sama seiring dengan bertambahnya waktu. Sekarang percepatannya itu berubah. Misalkan pada saat T-nya 1, kecepatannya itu 10 meter per second. Ketika pada saat T-nya itu 2 second, V-nya itu berubah jadi 12 meter per second. Pada saatnya 3, V-nya itu jadi 14 meter per second. Nah, kalian lihat di sini, dari pertama 10 ke 12, berarti selisihnya berapa? 2 kan? Ya kan, 2. Maksudnya nilainya itu selisihnya 2 meter per second. Di sini juga selisihnya 2 meter per second. Selama perubahannya itu konstan, kita anggap ini adalah GLBB, yaitu gerak lurus berubah beraturan. Oke. Ini khusus ketika ada percepatan atau perlambatan. Kalau dia bertambah, kalau bertambah itu dikatakan dipercepat. Kalian sudah sering dengar kan kata-kata dipercepat itu. Kalau negatif berarti diperlambat. Kalau diperlambat berarti misalkan dari 10 jadi 8, jadi 6, jadi 4 gitu. Nah, selisih dari ininya nih, gap antara V1 ke V2 itu 2 meter per second. Artinya A-nya itu 2 meter per second kuadrat. Tahu dari mana? Ada rumusnya. Misalkan rumusnya itu, ini rumusnya ya. Jadi rumusnya itu Mimin catat dulu. Ada yang pertama, tadi itu kan rumusnya V sama dengan S dibagi T ya. Ini yang pertama. Ini untuk yang GLB. Sekarang untuk yang GLBB, VT sama dengan V0 plus minus
AT. Nah loh, nah jadi VT ini V ya. VT itu adalah kecepatan akhir meter per second. V0 kecepatan awal, jadi ada akhir sama awal, meter per second. A adalah tadi percepatan, satuannya meter per second kuadrat. Kalau tadi kecepatan meter per second, kecepatan itu meter per second. Kalau percepatan meter per second kuadrat. T-nya itu adalah waktu, satuannya second. Oke. Kemudian rumus kedua, S sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat. S-nya itu adalah tadi jarak atau enggak perpindahan meter. Oke. Rumus ketiga ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Dah. Kalau kuadrat berarti nanti tinggal dikuadratin ya. Kita masuk ke yang tadi nih, contoh soal yang nambah-nambah ini. Nih, yang ini ya. Kalian perhatikan yang Mimin kotakin. Nah. Aduh, kotaknya jelek, nggak apa-apa, oke. Pertama, bendanya itu dalam posisi yang di sini kan. Nilainya itu T sama dengan 1 second dan V-nya itu 10 meter per second. Berarti bisa kita tulis kalau keadaan awalnya diketahui, keadaan awalnya itu 10 meter per second. Oke. Dia berpindah dari sini ke sini, waktunya itu berapa? 1 second ya. Maka kita tulis lagi T-nya itu 1 second. Ternyata dia berubah jadi 12 meter per second. Nah, 12 meter per second inilah yang dikatakan sebagai kecepatan akhirnya. Karena kan kita mau menghitung ketika T-nya 2 ya. Makanya di sini VT-nya itu 12 meter per second. Ditanya, tadi Mimin bilang percepatannya, oke? Jawab. Kalau kalian bingung kan, pasti kalian bingung, wah ini pakai rumus yang mana nih? Kan ada banyak. Kita lihat satu-satu. Misalkan kita mau pakai rumus yang pertama, VT, apakah VT-nya ada? Ada, yaitu 12 meter per second. T sama dengan 1. Apakah T-nya itu ada? Ada, oke. Apakah V0-nya itu ada? Ada, yang dicari A. Nah, sesuai kan? Tapi coba kalau kalian pakai rumus yang kedua, S-nya ada nggak? Wah, nggak ada nih. Oke, V0-nya ada, T-nya ada, setengahnya kan setengah pasti ada dong. A-nya itu nggak ada. Wah, T-nya itu ada. Wah, ternyata ada 2 variabel yang belum diketahui. Itu nggak mungkin kita kerjakan. Oke, misalkan lagi ke rumus yang ketiga, VT-nya ada, oke, V0-nya ada, A-nya, wah A-nya juga belum diketahui, S-nya juga belum diketahui, jadi nggak boleh. Jadi kalian gunakan rumus yang cuma ada satu yang belum diketahui, yaitu yang tadi yang di rumus pertama. Mimin tulisin ulang, berarti kan VT sama dengan V0 plus minus AT. VT-nya itu 12 ya, V0-nya 10 plus minus A dikali T. Nah, pertanyaannya kapan positif, kapan negatif? Kalian lihat lagi ke yang ini nih. Nih yang ini. Ketika positif dipercepat, artinya dia kecepatannya itu bertambah. Kalau awalnya itu 10 kemudian jadi 12, otomatis kan dipercepat ya. Makanya di sini nanti nilai positif. Jadi 12 sama dengan 10 plus A dikali 1. Kan T-nya 1. Berubah dari posisi awal ke V 12 meter per second itu nambahnya 1 kan. Makanya 1. Makanya ketika kita lihat A-nya itu, jadi jawabannya itu 12 dikurang 10 kan, yaitu 2 meter per second kuadrat. Dan ini sesuai dengan yang Mimin bilang yang di awal. Jadi kalau ini kalian hitung menggunakan gambar aja, ilustrasi. Jadi pertama 10, 12, 14, nah selisihnya itu 2 meter per second. Selama T-nya itu nambah 1 kayak gitu. Oke? Kalau mau pakai rumus, kalian tinggal pakai rumus seperti ini. Nanti jawabannya itu. Simpel kan? Jadi kalian pahami aja soal itu satu-satu. Nah, selain itu kita masuk ke yang namanya grafik. Grafik GLBB. Jadi grafik GLBB itu seperti ini. Di sini misalkan ada V, di sini ada T. Lihat di gambar lagi ilustrasi yang pertama. V-nya dari 10, 12, 14. T-nya nambahnya satu-satu ya.
T-nya itu 1, 2, 3, tapi V-nya itu nambah 10, 12, 14. Maka kalau kita titik-titikin di gambar itu gini. Oke. Lihat gambar ini yang garis lurus itu mirip dengan GLB yang di sini. Yang hubungan S sama T. Jadi jangan kebalik. Jadi kalian harus pahami konsepnya kenapa grafiknya itu seperti itu. Jadi kalian bikin aja gambarnya, kalian hitung, terus kalian cross plot deh. Kalian masukin di grafiknya itu. Nah, selanjutnya ada grafik hubungan A sama T. A sama T artinya tadi Mimin udah bilang GLBB gerak lurus berubah beraturan itu berlaku ketika A-nya itu tetap atau konstan. Nah, ini Mimin nanti keluarin nih tentang teorinya. Oke, kita review ulang dulu. Kalau tadi gerak lurus beraturan, V-nya konstan. Wah, oke. Berarti A-nya itu 0. Dia nggak mengalami percepatan atau perlambatan. Makanya V-nya itu selalu sama nilainya. Kalau di GLBB, kan A-nya konstan nih. A-nya konstan, berarti kan dia ada perubahan kecepatan ya. Makanya V-nya itu akan dibilang sebagai berubah-ubah, tapi secara konstan. Misalkan berubahnya itu 2, berarti dari 10, 12, 14, 16, 18 gitu. Jadi nambah 2, 2, 2, 2 terus. Makanya A-nya itu tetap konstan kan tadi. Jadi kalau di sini 2, di sininya itu T-nya 1, di sininya 2, di sininya 3. Ini tetap garis lurus. Nah, seperti itu. Dan grafik ini, yang ini A sama T itu sesuai dengan grafik yang ini, V-nya. Ayo, mirip-mirip kan, makanya jangan sampai terbalik. Di yang lainnya ada grafik hubungan S sama T. Kalau kita lihat, oke, pakai logika aja ya. Kalau dia bertambah 2 meter per second kuadrat, kita lihat di sini. Yang tadi. Kalau kecepatannya 10, dia jaraknya itu makin ada jaraknya kan. Tapi ketika V-nya itu 12, dia jaraknya itu bertambahnya makin banyak dong. Masih ingat dengan konsep yang tadi GLBB. Ketika V-nya itu 14, dia jaraknya itu makin jauh lagi. Jadi bisa kita bilang ketika T-nya itu 1, misalkan di sini 2, di sini 3. Misalkan aja ketika T-nya itu di sini 10, T-nya 1, S-nya itu 10 meter, maka ketika detik kedua kita bisa bilang di sininya itu bernilai misalkan 15. Kemudian T-nya itu kita bisa bernilai misalkan di sini 20. Makanya kita tarik garis, dia tuh nanti pokoknya grafiknya gini. Set, nah. Oke, seperti itu. Oke, bentar, diulang aja. Pokoknya grafiknya seperti pokoknya seperti itu, kurang lebih seperti itu. Oke ya. Jadi, kalau di GLBB grafiknya ada 3 ini. Pokoknya kalian hafalin aja. Nanti kalau misalnya bingung, tanya aja, oke? Nah, jadi di V sama T ini sebenarnya secara kalian gak sadari itu sesuai sama grafik soal yang pertama kali Mimin kasih. Itu yang ini. Tuh, ini yang garis miringnya ini. Jadi di sini kan 10, kemudian jadi 0. Maka ini disebut grafik perlambatan. Maka ini dikatakan perlambatan karena dia nilainya turun V-nya. Tapi kalau yang Mimin gambar yang kedua, dia naik ke atas kan. Maka ini disebut dipercepat. Seperti itu. Oke? Kita masuk ke konsep hukum Newton. Hukum Newton itu membahas tentang gerak benda yang tadi Mimin sebutkan, yaitu dibagi menjadi hukum 1, hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Secara keseluruhan ya, hukum 1 ini membahas tentang kelembaman. Kelembaman adalah bisa dibilang kemampuan benda untuk nggak muat ya. Oke, di bawahnya mempertahankan posisinya. Ini hapus dulu. Untuk mempertahankan posisinya. Jadi kalian pernah nggak naik bis, kemudian diri tuh, tiba-tiba bis itu berhenti ngerem.
itu pastikan badan kalian terasa terdorong ke depan, kemudian kalian kembali lagi kan badannya ke posisi semula. Nah inilah yang dikatakan mempertahankan posisinya atau kelembaman. Jadi kalau kita tulis rumusnya, sigma F itu bernilai 0. Oke. Sigma itu apa? Sigma itu adalah penjumlahan keseluruhan. F itu adalah, kalau bahasa Inggris gaya itu kan force, makanya depannya F, yaitu gaya. Nilainya adalah Newton. Oke. Kemudian hukum kedua itu membahas tentang percepatan. Sebuah benda dapat mengalami percepatan ketika dia ada gaya yang mendorong benda tersebut. Intinya seperti itu. Kalau kita tuliskan rumus, itu rumusnya E sama dengan F per M. A itu apa tadi? Ya, percepatan. Satuannya meter per second. Sedangkan F adalah yang tadi ada tulis lagi aja, gaya Newton. Takut kalian lupa. Oke. Sedangkan M adalah massa. Satuannya harus kilogram. Ingat, harus satuan kilogram. Kalian udah belajar kan di kelas 7 itu tentang besaran dan satuan. Hukum ketiga itu tentang aksi reaksi. Rumusnya adalah sigma tadi F aksi itu nilainya minus sigma F reaksi. Jadi bisa dibilang kalau dikatakan kalau misalkan hukum 3 Newton itu tentang besarnya gaya aksi itu akan bernilai sama dengan arah yang keterbalikan dari gaya reaksinya. Gitu, misalkan kalian misalnya ada dua buah benda nih, kalian dorong. Ini benda satu, di sini benda dua. Kalau kalian dorong, itu sebenarnya di antara di antara kedua baloknya ini, ke sini ada gaya yang ditimbulkan oleh F, di sini ada gaya yang ditimbulkan oleh F1, di sini F2, seperti itu. Jadi intinya itu nilainya sama, tapi nilai arahnya berlawanan. Nah, contoh hukum ketiga itu contohnya itu roket meluncur. Roket meluncur. Ingat ya, itu ketika dia ada di landasan meluncur. Ketika di landasan, roket itu mau terbang di sini. Dia ngeluarin nyemburin api. Nah, dia ngasih gaya ke bawah, makanya roketnya bisa terbang karena ada gaya yang ke atas seperti itu. Ingat, ketika ada di landasannya. Nanti ketika dia udah terbang, dia bukan berlaku hukum 3 tapi masuk ke hukum kedua beserta hukum kekalan momentum. Itu kalian nanti pelajari di kelas 10. Oke, jadi secara garis besarnya seperti itu aja. Nah, Mimin mau tulis lagi untuk A sama dengan F per M. Mimin bisa bikinin segitiganya. Jadi kalau bikin segitiga, itu kalian bikinnya gini. Di sini A, di sini F, di sini M. Oke? Jadi atau enggak kebalik, atau enggak F, di sininya M, di sininya A, sama aja kok. Misalkan kita anggap contoh. Sebuah benda dengan massa 1 kg didorong dengan gaya 10 Newton. Oke. Tentukan percepatannya. Ya udah. Kalau ngitung percepatan kalian lagi di segitiga ini lagi. Kalau kalian nyari A, kalian A-nya coba tutupin. Nah, kalau A-nya ditutupin, sisa F sama M. F-nya itu ada di atas. Makanya kalau kita tuliskan A sama dengan F per M seperti itu. Masukin F-nya itu 10 Newton, masanya itu 1 kg. Sama aja 10 meter per second kuadrat. Jangan lupa menulis satuan ya. Paham? Ketika kalian mau nyari M, coba M-nya kalian tutupi. M-nya ditutupi, sisa F sama A. F-nya itu ada di atas, A-nya itu ada di bawah. Jadi seperti ini deh rumusnya. Kurang lebihnya seperti itu. Oke? Ngerti ya? Nah, tapi misalkan di soal yang sama, di sini kalian ada soal tambahan gini. Tentukan misalkan kecepatan benda pada saat T-nya itu 1 second. Nah, kalian masuk lagi tuh ke materi yang sebelumnya tuh. Ada, kalau kita tulis diketahui ya, V-nya itu kan yang dicari ya VT0 nya.
A-nya itu 10 meter per second kuadrat. T-nya itu 1 second. Nah, untuk nyari VT-nya itu kalian tinggal masukin, kan tadi ada rumus V0 plus AT ya. Ini tuh V0 itu 0. Kenapa 0? Karena kan awal mula-mula kan bendanya itu diam. Makanya kalau kita tulis VT sama dengan 0 ditambah 10 dikali 1 sama dengan 10 meter per second. Makanya ini kecepatannya itu bisa menjadi 10 meter per second. Seperti itu. Kalau misalkan ditanya T-nya itu sama dengan 2 second, ya udah, kalian tinggal, ini kan 1, nambahnya kan 1. Ya udah, berarti tinggal ditambah 10 meter per second lagi, 20 meter per second lagi. Ketika ditanya T-nya itu 3 second, maka V-nya itu jadi 30 meter per second. Seperti itu. Jadi coba kalian coba sendiri lagi aja ya. Kalau misalkan bingung, tanya aja. Nah, ini Mimin akan ngasih materi yang Mimin sudah post di Instagram, tapi untuk kelas 10-nya. Tapi karena materinya itu berhubungan, maka Mimin akan kasih soal-soal yang simpelnya ya. Ini dia. Nah, ini silakan kalian pelajari lagi aja ya. Nah, kalau ada yang kurang jelas, silakan tanyakan di grup diskusi atau di kolom komentar atau DM di Instagram dan lain-lain. Pokoknya Mimin akan usahakan supaya kalian itu mengerti setiap materi fisika ini. Oke? Sampai berjumpa di materi selanjutnya.